Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap para sepuh, bini sepuh, para asatidah, ya, pengajar-pengajar kita semuanya yang banyak menyampaikan ilmu kepada kita, beliau-beliau yang hadir di sini, yang di tengah, di belakang, terkhusus yang di depan semuanya. Alhamdulillah masih menyertai kita semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segenap teman-teman, rekan-rekan penyelenggara acara mulia pada malam hari ini, yang tentu itu semuanya merupakan prestasi dalam kehidupan di dunia yang sedang kita jalani bersama. Catatan amal baik, tentu harapan pertama mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang telah dilakukan oleh kita semuanya, terkhusus segenap panitia, apa saja, apa baik, apapun, tidak ada gambaran besar kecil, sedikit banyak, tidak ada. Itu semuanya tetap catatan amal baik yang mudah-mudahan kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Catatan-catatan yang menjadikan harapan kita berbahagia, kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu keridhaan dan kebahagiaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Itu tentu salah satu harapan besar kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masyarakat kula sing awit cilik ku ngomongnya salah apa ya, kadang-kadang petratean, kan bener apa sih? Petratean. Ya, begitulah. Petra. Apa Petra? Apa Petra tuh? Ya, begitulah. Petratean. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang jelas kita semuanya pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan mengingat, mengenang, memuliakan, memperingati, dan semua niat baik kita berkenaan tentang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak nilai Kanjeng Nabi untuk kita semuanya sebagai umat utusan Allah, seseorang yang Allah pilih untuk kita, penyelamat, penerang dari semua bentuk kegelapan, pengantar kebahagiaan, sebagaimana misi para nabi dan rasul, linaili sa'adatid darain, untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga berkenaan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk kita semuanya, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua, bukan membawa beban, bukan membawa sesuatu yang memberatkan kalian, bukan membawa sesuatu yang menyulitkan kehidupan kalian, tapi aku, utusan Allah, yang membawa sesuatu yang sangat membahagiakan kalian, memudahkan kalian dunia dan akhirat. Alhamdulillah.
Sehingga tentang utusan Allah yang Allah utus untuk manusia, kesimpulannya Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada penduduk Mekah, tentu kita harus juga merasakan ucapan itu untuk kita semuanya. Apa perintah Allah untuk Kanjeng Nabi menyampaikan kepada mereka semuanya? Fahal antum syakirun. Adakah kalian semua bersyukur? Adakah kalian semuanya menerima, bahagia? Dengan ulama memberikan penafsiran ai ushkuruni. Rasulullah menyampaikan berkenaan adanya utusan Allah yang Allah utus untuk manusia. Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Makkah, ushkuruni. Bersyukurlah kalian semua kepadaku. Aku ini nikmat dari Allah untuk kalian. Aku membawa sesuatu yang sehingga kalian semuanya bahagia dunia dan akhirat. Pada malam hari ini kita sedikit berupaya untuk mengungkapkan kebahagiaan itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya tiada lain adalah bisyarah, kabar gembira. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana ayat itu sebagai ungkapan bisyarah. Bi bisyarati laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah ayat Allah yang ungkapan yang nilainya bisyarah, kabar gembira. Jadi wong petratean kita semuanya tentang Rasulullah, ungkapan yang pertama yang harus kita rasakan adalah gembira, bahagia, senang. Tidak boleh ada satu masalah apapun yang menghalangi dan menghilangkan kebahagiaan kita ketika kita ingat akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan hutang yang masih belum bisa dibayar menjadikan kita sedih di mana kita sedang ingat Kanjeng Nabi. Betul-betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada sesuatu yang sedang diderita. Apa? Gubrek. Gubrek. Apa gubrek? Dan semua permasalahan yang ada, ekonomi, kesehatan, apalagi macam-macam. Jangan jadikan itu semuanya khususnya di malam hari ini, dan tentu usahakan setiap waktu di mana kita ketika ingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah-masalah itu menghalangi kebahagiaan di hati kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu datangnya beliau untuk kita itu bisyarah, kabar gembira yang besar. Bisyarah. Dengan bisyarah, laqad ja'akum, niscaya sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, yang beliau yu'allimuhumul kitab wa yuzakkikum, mengajarkan kitab, membersihkan kalian dari segala sesuatu yang bernilai kotor lahir dan batin. Nah, pokoknya intinya kesimpulannya demikian. Pokoknya kang seneng lah, ya. Makanya musibah terbesar nalikannya seneng saja hilang. Naudzubillahi min. Pokoknya bahagia, karena memang demikian. Ya. Jadi Rasulullah membawa kemudahan, membawa jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga kabar gembira itu ayatnya, kandungan ayatnya adalah Rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Artinya dari orang yang kalian kenal siapa dia, kalian kenal bagaimana dia, beliau sallu ala Nabi Muhammad, min anfusikum. Sehingga kalian untuk mengikuti utusan Allah tidak sulit karena kalian sudah mengenalnya, kemuliaannya, kebaikannya, kejujurannya. Ini satu nikmat yang besar
Bagaimana kalau ternyata utusan Allah yang datang adalah orang yang tidak kenal, sulit untuk kita mudah mengikutinya. Yang kau dikit, sapa dikit wonge, priben wonge. Apalagi yang diturunkan Allah sebagai utusan Allah adalah malaikat. Waduh ya tambah kederman ngongkon melue. Ya. Tapi tidak. Allah utus, Allah pilih makhluk Allah yang menjadi utusannya adalah seseorang dari kalian yang kalian sudah mengenalnya, sehingga kalian tidak perlu banyak check and recheck. Dan kalian tidak sulit mengikutinya karena apa? Kalian sudah mengetahui kemuliaannya, keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah ciptakan seakan-akan dengan desain keinginan sendiri. Kama khuliqta kama tasya'u. Rasulullah tercipta dengan ciptaan seakan-akan segala bentuk yang diinginkan sendiri atau diinginkan oleh orang tuanya. Pengennya cungurnya mengkenen, kupingnya mengkenen. Tidak ada orang yang seperti itu. Tapi dari kesempurnaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan semuanya itu diinginkan oleh orang tuanya atau oleh Kanjeng Nabi sendiri. Dari sempurnanya. Intinya semua unsur yang dicintai, lahir dan batin, khalqan wa khuluqan. Min anfusikum azizun alaihi ma azizun, sosok yang mulia, alaihi ma anittum, seseorang yang selalu mau menanggung urusan umatnya, beban umatnya. Bahkan Rasulullah lebih memperhatikan umatnya dari umatnya itu sendiri. Rasulullah lebih memperhatikan kita daripada kita memperhatikan diri sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Sifat-sifat yang mulia. Nah, azizun alaihi ma anittum harisun, begitu sangat bersemangat, kuat keinginannya untuk akan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan sifat belas kasih yang sangat sempurna, yang sehingga kesempurnaan sifat belas kasihnya, sifat Allah sematkan dalam diri beliau, raufun. Ini sifat-sifat mulia yang Allah terangkan tentang utusan yang Allah utus untuk kita semuanya, tiada lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, sifat-sifat mulia ini Kanjeng Nabi untuk kita, bagaimana beliau kaitannya? Salah satunya tadi dikatakan alaihi ma anittum. Rasulullah selalu ikut memikul beban umatnya. Permasalahan kita Rasulullah ikut menanggung bebannya. Katakanlah sakitnya kita, Rasulullah ikut merasakan sakitnya. Puyeng pusingnya kita, Rasulullah ikut merasakan beratnya. Sehingga Rasulullah pun selalu berdoa mengharap kepada Allah akan hilangnya beban yang ada pada umatnya. Mudah-mudahan beban yang sedang berat yang menimpa umatnya, khususnya sekarang ini, Rasulullah SAW, dan kita berwasilah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan dan mengurangi, mengangkat beban-beban yang sedang ada pada umatnya, khususnya Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Artinya sifat-sifat ini, salah satu pertanyaannya, ya, sifat-sifat ini Rasulullah selalu ikut memikul beban umatnya, sehingga setiap kali umat ada masalah datang kepada Rasulullah, Rasulullah ikut memikulnya dan memberikan solusinya. Ya. Cuma pertanyaannya, kira-kira sifat-sifat Rasulullah ini masih berlaku dan berjalan tidak sampai saat ini? Sallu ala Nabi Muhammad. Masih atau tidak? Ketika kita datang kepada Rasulullah, kemudian dengan segala masalah yang ada dalam diri kita, apakah sekarang juga Rasulullah masih ikut memikulnya? Masih atau tidak? Masih atau tidak? Masih atau tidak? Jangan sia-siakan. Sifat ini terus berjalan hayyan wa maitan. Tidak pernah lepas.
Oleh karena itu jangan sia-siakan. Sehingga Rasulullah menyatakan tawassalu bi fa inna jahi indallahi azim. Ya. Berwasilahlah. Buatlah perantara kalian kepada Allah akan diriku karena jahi pangkatku di sisi Allah itu agung. Oleh karena itu Allah tidak putuskan umatnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sifat ini masih terus berjalan dalam diri Rasulullah untuk umatnya sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih ya. Oleh karena itu salah satu harapan kita dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, ya, dan mudah-mudahan Rasulullah SAW menjadi wasilah utama kita semuanya akan Allah mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Dan tentu dalam doa yang terkandung dalam qasidah yang tadi dibaca dan ada doa yang akan dibaca tadi untuk kita semuanya dan kaum muslimin pada umumnya, ya, harapan-harapan kebaikan, ya. Tentu dalam bingkai kemuliaan dan keagungan Rasulullah SAW yang sedang kita peringati bersama pada malam hari ini, harapan-harapan itu menjadikan mudah dan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir masih ungkapan syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Terus saya pribadi sampaikan terima kasih kepada panitia di mana pada malam hari ini kita semuanya dijadikan atau kita semuanya dijadikan orang-orang yang menjalani kehidupan nyata di mana kita semuanya masih lebih banyak kehidupan kita tidak dengan nyatanya tapi dengan kehidupan mayanya. Betul? Betul? Akan nyata eta maya ya? Hah? Banyak mayanya. Barang nu maya ayu tak beli. Hah? Lemu tak beli. Oleh karena itu sekali lagi di antara kenyataan yang jangan sampai kita lupakan, kita pada malam hari ini kenyataan yang kita syukuri bersama kita semuanya dalam kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang sangat mulia, sangat agung, memperingati Nabi Muhammad SAW akan kelahirannya, kemudian mengingat tentang kemuliaan dan keagungan beliau, dan juga sekali lagi sebagaimana kenyataan Allah tidak memutuskan kita semuanya sebagai umatnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salawat kita, salam kita semuanya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita disampaikan kepada Rasulullah karena memang Allah menciptakan malaikat untuk menyampaikan salawat setiap umat dari umatnya yang disampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa dan juga kita jangan lupa salam kita juga disampaikan dan bahkan didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah juga menjawab salam kita semuanya. Alhamdulillah. Tidaklah umatku salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan nyawaku, faruddu alaihi salam, lalu aku menjawab salamnya. Ya, alhamdulillah pada malam ini juga banyak salawat dan salam yang kita aturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya malam hari ini sangat mulia sekali. Banyak yang kita syukuri akan kebaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Itu ya ungkapan syukur yang saya sampaikan dan tentu dari kita semuanya mudah-mudahan syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harapan tetap walaupun sedikit yang saya sampaikan ada manfaat yang kembali untuk kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.